Assalamualaikum, halo Baraya Sadayana, kumaha kabarna sareng Abdi Dewi. Jadi sebelumnya aku tuh udah sering banget kan ngomong kalau dulu aku tuh punya kulit yang kusamnya itu banget. Dan selain itu ketika sekolah aku juga punya kulit wajah yang belang. Dan semua itu terjadi yang aku rasakan pertama karena aku jarang membersihkan wajah dan kulit aku sering terpapar karena sinar matahari. Tapi selain itu, penyebab kulit belang dan juga kusam bisa terjadi seperti karena perubahan hormon, ada bekas jerawat atau bekas luka, kita menggunakan produk yang tidak cocok dengan kulit kita, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, ada penyakit tertentu, dan sebagainya. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, kira-kira poin mana sih yang menyebabkan kulit wajah teman-teman itu menjadi belang dan juga kusam? Boleh komen ya. Dan ketika kulit aku tuh kusam dan juga belang, aku melakukan beberapa tips. Dan lambat laun kulit wajah aku yang kusam menjadi cerah perlahan-lahan. Dan juga yang tadinya belang, warnanya menjadi merata. Dan sekarang untuk tipsnya aku akan share di video ini. Tips yang pertama, karena seperti yang udah tadi aku jelaskan, bahwa aku merasakan kalau kulit aku itu belang dan juga kusam karena aku jarang membersihkan wajah. Jadi tips yang pertama ini, jangan lupa untuk rutin membersihkan wajah 2 kali sehari, pagi dan juga malam. Jadi membersihkan wajah ini merupakan tahapan pertama yang wajib kita lakukan untuk mendapatkan kulit yang cerah, bersih, dan bebas masalah. Dan saking pentingnya, kalau aku sendiri ya, terutama di malam hari, kan biasanya suka ketiduran nih. Nah, pas bangun tengah-tengah malam, biasanya aku langsung membersihkan wajah. Karena menurut aku ini sangat penting gitu, membersihkan wajah. Dan biasanya kalau aku kelewat membersihkan wajah, itu masalah seperti jerawat itu rentan tumbuh di kulit wajah aku. Jadi jangan lupa untuk teman-teman, aku tekankan sekali lagi untuk selalu rutin membersihkan wajah 2 kali sehari, pagi dan juga malam. Jadi ketika malam hari lakukan double cleansing, yaitu menggunakan cleanser dilanjutkan dengan sabun wajah atau facial wash. Dan kalau misalkan pagi hari atau siang hari, langsung aja menggunakan facial wash atau sabun wajah. Di akhir-akhir ini aku tuh lagi suka menggunakan Cetaphil ini karena aku suka dengan formulanya yang gentle dan juga lembut. Jadi pas dipakai itu enakan banget dan nyaman. Dan selain itu dia juga kan gak ada busanya, kemudian gak ada aroma wanginya, no parfum. Sehingga setelah kita menggunakan si Cetaphil ini, hasilnya kulit wajah kita itu lembut, lembab, tapi tidak kering. Nyaman banget. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Cetaphil ini sebagai cleanser, maka digunakan 1 kali aja dalam sehari, yaitu sebelum tidur di malam hari untuk menghapus segala sisa make up, debu, kotoran, dan sebagainya. Kalau misalkan digunakan sebagai sabun wajah atau facial wash, berarti digunakan 2 kali sehari sebelum tidur dan juga pagi hari atau siang hari. Kekurangannya mungkin ya, Cetaphil ini dia itu kan langsung bolongnya itu seperti ini. Jadi biasanya kalau nuangin si produknya suka kelebihan terlalu banyak. Jadi hati-hati aja. Nah, di sini aku akan gunakan sebagai cleanser aja ya. Seperti ini kita oleskan. Tuh, jadi bisa terlihat ini tuh lembut banget si teksturnya. Kita bisa oles-oles sambil perlahan dipijat-pijat gitu supaya kotorannya itu benar-benar kepancing, rontok dan bekah gitu. Jadi gini-giniin aja sambil dipijat-pijat. Dipijat-pijatnya bisa 1-2 menit aja cukup ya. Nah, kalau misalkan dijadikan sebagai cleanser, berarti seperti biasa kita sediakan kapas yang kering atau basah. Kemudian si kapasnya itu usapkan ke seluruh permukaan wajah. Kalau misalkan digunakan sebagai facial wash, berarti setelah dipijat-pijat selama 2 menitan, kita langsung aja bilas pakai air bersih. Kemudian tips yang kedua, lakukan scrub wajah. Nah, scrub wajah ini berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, apabila kita rutin melakukan scrub wajah, maka kulit kita akan menjadi lebih bersih, cerah, bebas kusam, bebas belang, dan tentunya halus. Cuman untuk scrub ini yang harus kita perhatikan, jangan dilakukan terlalu sering atau setiap hari misalkan, karena ini akan membuat kulit kita rusak. Jadi lakukan aja maksimal 1 kali dalam seminggu. Kalau menurut aku itu cukup. Nah, untuk bahan scrub sendiri kita bisa membeli bahan yang sudah jadi di pasaran atau produk yang sudah jadi ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat bahan scrub di rumah dengan memanfaatkan bahan-bahan alami. Nah, kalau misalkan aku lagi rajin, biasanya aku bikin scrub wajah
wajah itu dengan bahan alami seperti kopi yang dicampur dengan madu. Tapi kalau misalkan lagi malas seperti sekarang, aku biasanya menggunakan brush aplikator dari Azalea Gentle Facial Wash ini. Jadi sebenarnya dia itu adalah sabun wajah yang bisa kita gunakan setiap hari. Cuman karena di sini aku butuhnya brush aplikatornya yang seperti ini, jadi aku gunakan 1 kali aja dalam seminggu untuk ngangkat sel-sel kulit mati. Kalau untuk aku sendiri, karena aku menggunakan brush aplikator ini, jadi pertama jangan lupa ya basahi dulu si wajahnya. Seperti ini. Jadi harus dibasahi dulu supaya nanti pas kita gusruk wajah kita atau scrub, jadi si wajahnya itu atau si kulitnya itu tidak ruasen dan tidak perden gitu. Nah setelah ini, setelah dibasahi gitu ya, jadi kita bisa menggunakan si sabun wajah. Sabun wajahnya bisa dari Azalea ini, atau kalau aku tuh biasanya pakai Cetaphil. Nah Cetaphil ini, jadi aku oleskan dulu si sabun wajahnya seperti ini. Terus setelah ini baru aku gusruk-gusruk gitu pakai brush aplikator ini seperti ini. Nah, digusruk-gusruk secara perlahan dan juga lembut ya, jangan terlalu kencang. Seperti ini. Jadi untuk penggusrukannya atau ngangkat sel kulit matinya cukup dilakukan 2 menit saja. Nah, tapi buat teman-teman nggak usah maksain gitu ya beli Azalea ini, karena lihat aku nggak apa-apa kok kalau nggak ada juga bisa bikin scrub sendiri di rumah dengan memanfaatkan bahan-bahan alami seperti itu. Nah kalau misalkan udah digosok-gosok sekitar 2 menitan gitu, baru kita bisa bilas seperti biasa. Hasilnya kulit kita itu akan lebih halus, kemudian terlihat lebih bersih dan juga cerah karena sel-sel kulit matinya atau kotorannya sudah kita tuntaskan tadi. Jadi buat teman-teman, lakukan scrub ini secara rutin 1 kali aja dalam seminggu. Nah kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu penggunaan masker alami. Jadi dulu ketika aku punya kulit yang kusam dan juga belang, salah satu tips yang benar-benar aku rasakan manfaatnya efektif untuk mencerahkan kulit wajah aku yang kusam sekaligus meratakan warna kulit yang belang adalah penggunaan bahan-bahan alami sebagai masker. Jadi dulu ketika pulang sekolah aku tuh rutin mengaplikasikan bahan-bahan alami seperti wortel, kemudian mentimun, bengkuang, dan masker air beras. Karena bahannya yang pastinya sudah tersedia, aku akan bikin masker dari air beras. Jadi tadi aku menyediakan 1 genggam beras apa saja ya, seperti ini. Kita cuci dulu sedikit aja dengan air, jangan diaduk ya, kocok-kocok sedang aja. Ini untuk menghilangkan kotoran yang nempel. Terus kita buang gitu si airnya, si air cuciannya. Lalu setelah kita buang air cucian yang pertama, kita tambahkan lagi air secukupnya seperti ini. Nah baru air ini kita gunakan untuk merendam berasnya. Dan kita diamkan sekitar 30 menitan saja supaya sari-sari beras ini bisa larut dalam air. Dan kalau misalkan kita udah diamkan sekitar 30 menitan, jadi kita kocok-kocok terlebih dahulu supaya sari berasnya benar-benar tercampur dan larut dengan air ini. Dan selanjutnya baru kita pisahkan antara air berasnya dengan berasnya. Jadi air berasnya kita cicikkan dulu ke sini. Nah, ini dia yang akan kita gunakan sebagai masker untuk mencerahkan sekaligus mengatasi kulit yang belang. Jadi untuk caranya, bersihkan wajah terlebih dahulu. Kita siapkan kapas seperti ini, langsung si kapasnya kita anclokkan ke sini dan oleskan ke seluruh permukaan kulit wajah kita. Sangat gampang banget. Kalau misalkan udah dioles-oles, tinggal diamkan aja di wajah sekitar 10 menitan atau 15 menitan. Untuk maskeran pakai bahan alami ini, lakukan aja secara rutin 2-3 kali dalam 1 minggu. Dan sekarang kita lanjutkan ke tips yang terakhir, yaitu tips yang keempat, gunakanlah sunscreen. Dan seperti yang udah aku sebutkan tadi di awal, kalau kulit aku tuh kusam dan juga belang karena terpapar sinar matahari. Jadi dulu tuh kan aku nggak pernah ngerawat wajah, membersihkan wajah nggak pernah atau jarang ya.
terus pakai pelembab juga enggak, apalagi pakai sunscreen, sehingga pas kulit wajah terkena sinar matahari itu langsung kena kulit gitu, tidak ada perlindungan. Nah kalau misalkan kita pakai sunscreen itu nggak akan seperti itu, karena sunscreen sendiri ini bisa melindungi kulit wajah kita dari kerusakan seperti kulit kusam, kemudian kerutan, flek hitam, dan sebagainya. Jadi usahakan pakai sunscreen, baik itu ketika kita dalam rumah maupun di luar rumah di siang hari. Nah untuk sunscreen sendiri sebenarnya ini mereknya bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan atau jenis kulit masing-masing. Dan di sini aku punya dua merek sunscreen. Pertama itu dari Emina. Jadi untuk Emina kalau aku lihat ya banyak dari remaja yang menggunakan sunscreen ini. Dan selain itu ini harganya juga terjangkau, cuma Rp26.000. Dan yang kedua yang sekarang aku lagi sering pakai itu adalah sunscreen dari Airin. Ini juga enak banget sih kalau di kulit aku gitu ya, cocok. Dan dia juga selain untuk melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari, ini membantu mencerahkan juga. Itu yang aku rasakan dari pemakaian Airin ini. Dan dengan menggunakan sunscreen ini, maka kita siap beraktivitas baik di luar maupun di dalam rumah. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu melakukan keempat tips ini secara rutin dan juga telaten supaya hasilnya maksimal. Semoga tips ini bisa bermanfaat, dan jika ada saran atau request langsung saja sertakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Saya Dewi Rahayu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.